Dan kita mulai lagi. Halo tim Sambat, kembali lagi dengan gue Andromeda 2K. Dan Sambat Podcast kembali untuk kali ini. Minggu balap akan ada balapan Formula One ya. Jadi Formula One setelah balapan di daerah Monaco, sekarang balik lagi ke sirkuit jalanan ya. Sirkuit jalanan lain di negara Azerbaijan ya, di Baku lebih tepatnya, kota Baku. Baku itu adalah ibu kota daripada Azerbaijan itu sendiri. Iya, jadi untuk kedua kalinya tahun ini berturut-turut pula ya, balapan akan dilaksanakan di street race ya untuk ronde ke-6. Oke. Jadi bakal balapan di jalanan. Bisa dibilang si Baku ada salah satu sirkuit yang menarik ya, karena ini bisa dibilang sirkuit jalanan yang cukup panjang. Ya, panjang itu 6,3 km. Dan bisa dibilang merupakan sirkuit jalanan yang memiliki kecepatan paling tinggi ya. Namun sayangnya sekarang sudah dilewati oleh Jeddah ya. Jeddah tahun ini bakal memulai debutnya di akhir tahun ya. Jadi Azerbaijan kalah ya, udah turun tingkatnya dari Jeddah ya. Tapi bukan berarti kualitas balapannya bakal menurun, pasti lebih bagus lah. Karena balapan di sini cukup menarik ya, karena terakhir 4 balapan di Azerbaijan itu pemenangnya beda-beda semua. Ya luar biasa emang ya nih sirkuit. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari gue jelasin sedikit ya tentang sirkuitnya. Oke, ini dia. Bentuknya agak lucu ya sebenarnya. Ya jadi dimulai dari finish line ya, finish straight-nya itu ya. Nah, finish straight-nya itu mulai masuk menuju tikungan 1 ya. Jadi habis finish straight menuju tikungan 1, tikungannya belok kiri. Habis itu ada jarak trek lurus nggak terlalu banyak sih ya, nggak terlalu banyak, yaitu menuju tikungan kedua. Nah, tikungan kedua ini ke kiri juga ya. Jadi bentuknya itu dia muter tapi nggak bentuk U-turn, bukan tikungan U. Dia itu agak bentuknya lebih ke persegi sih, persegi panjang ya. Nah, habis itu menuju trek lurus. Nah, ini zona DRS ya, di antara tikungan 2 dan tikungan 3. Jadi zona DRS di Azerbaijan itu di Baku ya, gue ngomongnya sirkuit Baku aja ya. Ada 2, yang pertama itu di finish line biasa ya. Kemudian nama tikungan 2 dan 3. Nah, habis itu setelah tikungan 2, trek panjang, habis itu menuju tikungan 3. Tikungan 3 ini belok kiri, kemudian belok kanan. Nggak zigzag secara langsung, ada sedikit jeda lah ya, jeda sedikit, baru tikungan keempat belok kanan. Nah, habis itu setelah tikungan keempat ada sedikit lurus, dikit sekali, lebih pendek daripada nomor 1 dan nomor 2, itu menuju tikungan 5 dan 6. Nah, tikungan 5 dan 6 ini zigzag ya, jadi kiri kanan cepet. Dan habis itu menuju tikungan 7 ya. Tikungan 7 ini berdampingan dengan tikungan 19 dan 20 ya. Jadi maksud gue itu nomor tikungan 6 sama 7 itu berdampingan sama 19 20, jadi sebelah-sebelahan. Oke, tikungan 7 belok kanan. Kemudian menuju tikungan ke-8. Nah, gue sebut semuanya ya, 8, 9, 10, 11 ini merupakan tikungan Castle ya. Kenapa tikungan Castle? Karena di samping tikungan ini terletak sebuah kastel ya. Kastel bisa dibilang sih kastel kuno ya, sangat kuno. Dan jalannya tuh paling sempit di bagian trek Baku ya. Dari semua bagian trek Baku itu tikungan 8 sampai 11 itu paling sempit ya. Jadi saat memasuki kastel itu tikungan 8 itu belok kiri. Ya, belok kiri, terus ke kanan itu tikungan 9. Tikungan 10 belok kiri dikit aja, habis itu tikungan 11 belok kanan lagi. Ya. Jadi emang ini lumayan cepet tikungannya.
kemudian menuju tikungan 12. Tikungan 12 itu belah kiri. Nah, habis itu menuju nih sebenarnya bisa dibilang bukan trek lurus sih, lebih tepatnya ya, tapi bisa dibilang tikungan buta karena nggak kelihatan. Jadi tikungan 13 sama 14 itu tuh tikungannya sarung kiri. Ya 13-14 tikungannya sarung kiri. Nah, namun karena tikungannya nggak terlalu tajam ya, jadi bisa tancap gas kencang sih. Nah, brake-nya itu baru di tikungan 15. Tikungan 15 baru brake belok kiri. Habis itu sedikit trek lurus menuju tikungan 16. Tikungan 16 itu belok kiri. Habis itu setelah itu hati-hati di tikungan 18 ya. Tikungan 18 dan 17 ya. Nah, 17 sih nggak masalah sebenarnya. Jadi tikungan 17 itu belok kanan dikit. Kemudian menuju 18 dan 19. Jadi 18 itu serong kiri, serong kanan. Habis itu di tikungan 19 ya. Selama gua main simulator di Formula One, emang ini tikungan agak tricky. Melebar sedikit langsung nabrak tembok. Ya, nabrak tembok. Jadi setelah kita core masuk tikungan 18, udah siap-siap buat masuk ke tikungan 19. Ya. Dan nggak ada pengereman di situ. Tancap gas terus. Karena bisa dibilang tikungan cepet ya. Oke, habis itu menuju ke tikungan 20. Nah, tikungan 20 ini nggak kelihatan. Jadi tikungannya itu sebenarnya belok kanan, cuman kanannya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi bisa tancap gas aja, habis itu ke DRS, selesai deh. Kelar. Menuju finish line. Oke, jadi sekilas itu sirkuit Baku ya di negara Azerbaijan. Mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya Azerbaijan ini termasuk ke balapan di Eropa atau Asia ya. Tahun 2016 GP Azerbaijan pertama kali ya dilaksanakan, tapi dengan nama Europe Grand Prix. Jadi Grand Prix-nya Eropa ya, karena sebelum 2016 juga ada beberapa balapan nama Europe Grand Prix diadakan di beberapa negara di Eropa gitu. Namun setelah gua cari-cari keberadaan kota Baku itu, jadi sebenarnya Azerbaijan ini terbagi dari dua benua ya, mirip Turki ya. Jadi ada Eropa, ada di Asia juga. Tapi untuk di kota Baku sendiri, setelah gua cek, kota Baku itu terletak di benua Asia. Ya, di benua Asia. Jadi pertanyaannya, kenapa namanya GP Eropa? Ya, Europe Grand Prix waktu itu ya. Heran juga sih sebenarnya. Entah emang sponsornya mau atau gimana gitu ya. Karena kan juga sebenarnya beberapa kali itu juga pernah terjadi kayak seperti San Marino Grand Prix ya, tapi balapannya di Imola bukan di San Marino, karena San Marino juga nggak punya trek balap sampai sekarang. Ya mungkin karena persetujuan dari FIA dan negaranya sendiri, jadi sah-sah aja nama Europe Grand Prix. Mereka mau memakai bagian Eropanya dari Azerbaijan itu sendiri. Oke, jadi tadi yang gue bilang panjang treknya itu 6,3 km. Jumlah putarannya 51. Emang nggak terlalu banyak ya, karena juga treknya panjang, lumayan panjang. Grand Prix perdananya 2016. Lap tercepat itu dipegang oleh Valtteri Bottas 2019. Ya pada tahun 2019. Jadi 1 menit 40,49 detik itu pas kualifikasi ya. Nah, kan gue tadi awal bilang sejak pertama kali balapan di Azerbaijan, pembalapnya itu selalu berbeda-beda ya. 2016 ada Nico Rosberg menang, 2017 Daniel Ricciardo, 18 Lewis Hamilton, dan terakhir 19 si Valtteri Bottas. Tapi itu menjadikan Mercedes menjadi tim paling dominan ya di Azerbaijan ya, karena 3 dari 4 pembalap yang menang itu mereka duduk di Mercedes pada waktu itu.
Tapi selama balapan itu hanya Nico Rosberg dan Valtteri Bottas yang berhasil memenangkannya dari pole ya. Dan yang Ricciardo dan Lewis Hamilton itu menang bukan dari pole. Oke. Untuk jadwalnya sendiri ya, berhubung ini lokasinya agak-agak di Timur Tengah gitu ya, Asia Timur Tengah, jadwalnya itu sedikit berbeda ya daripada jadwal di Eropa pada umumnya. Jadi pada tanggal 5 Juni, tanggal 4 Juni, pada latihan bebas itu dimulai pukul 15.30 sampai 16.30. Itu latihan bebas pertama ya. Latihan bebas kedua dimulai pukul 19 sampai 20.00. Kemudian menuju hari Sabtu tanggal 5 Juni. Latihan bebas ketiga dimulai pada pukul 16 sampai 17.00. Terus kualifikasi dimulai pukul 19 sampai 20. Beda kayak di Eropa dimulainya pukul 20 ya. Ini turun sejam lebih cepat 19. Untuk balapannya sendiri pada hari Minggu 6 Juni 2021 kan dimulai pukul 19.00. Iya, beda juga gue bilang di Eropa kan biasanya pukul 20, ini pukul 19 ya, lebih cepat 1 jam. Jadi pertanyaannya siapa yang bakal menang di sirkuit Baku ini? Kalau dari gue lihat ya, bisa dibilang ini merupakan track cepat ya, terutama di tikungan di sektor 3 itu tikungannya minim, track lurusnya panjang bener. Kalau kalian ingat 2017 saat si Valtteri Bottas melewati Lance Stroll di finish line itu ngebuktiin betapa cepatnya mobil Mercedes ya. Pada saat itu 2017. Tapi tahun ini banyak banget pembalap dengan mobil-mobilnya juga cepet. Red Bull cepet, Mercedes, dan yang mengejutkan si McLaren yang bisa dibilang cukup cepat di finish straight. Untuk Ferrari tahun ini sudah ada peningkatan, walaupun nggak terlalu nampak lah ya ada. Karena gue lihat semenjak GP Monaco, gue menarik kesimpulan bahwa Ferrari cocok di tikungan dengan tracknya banyak tikungan. Ya, untuk track lurusnya mereka masih agak susah ya, masih agak sedikit kesulitan. Yang banyak tikungannya dan juga banyak tikungan pelan. Kalau tikungan cepat mereka masih ada agak kesulitan lah. Ya jadi bakal menarik nih. Juga kan tahun lalu juga 2020 tidak ada GP Azerbaijan. Bahkan tidak ada balapan di mana tuh di jalanan sama sekali. Cuman baru tahun ini balik lagi. Habis Monaco langsung babat Azerbaijan. Mantap kan? Oke, semoga aja balapan akan menjadi menarik ya dengan kembalinya Azerbaijan di kalender Formula One. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk menonton balapannya hari Minggu 6 Juni ya, pukul 19.00, ingat. Untuk kondisi cuacanya sih ya kurang lebih cerah berawan ya. Pukul 19.00 WIB, waktu Indonesia Barat. Untuk cuacanya di Azerbaijan maksud gua tadi itu cerah berawan. Oke, terima kasih udah menonton Sambat Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang penting enjoy. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.